Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Setiawan dengan nomor NPM 1904020004. Di sini saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah Tarik Adab atau Sejarah Sastra. Di sini saya akan menyampaikan keadaan sastra Arab dari zaman jahiliyah hingga zaman modern atau zaman kita saat ini. Langsung saja, yang pertama yaitu zaman jahiliyah. Orang Arab kala itu di zaman jahiliyah sangat memandang puisi dengan pandangan yang penuh dengan kebanggaan, bahkan barangkali sampai pada tingkat kesakralan. Bahkan puisi atau sastranya itu bisa dijadikan mantra oleh mereka. Nah, mereka itu mencintai puisi dan suka mendengarkannya karena puisi merupakan diwan atau kumpulan yang melestarikan kebesarannya, mencatat keturunan dan peristiwa-peristiwa, serta mempertajam semangat kepahlawanan pada dirinya. Setiap suku dari mereka itu mempunyai penyair yang mampu memperjuangkan keagungan sukunya dan memperkuat kebesarannya serta mempertahankannya. Adapun tujuan dari puisi zaman jahiliyah yaitu pertama, tasbih atau ghazal. Ini adalah syair atau puisi yang dalam bentuk puisi yang di dalamnya menyebutkan wanita dan kecantikannya, untuk memuji wanita, tentang kecantikan dari wanita. Kemudian hamasah atau fakhr adalah puisi yang digunakan untuk membanggakan keunggulan suatu kaum. Nah, ini yang dimaksud tadi, atau menyebutkan kemenangan yang diperoleh. Kemudian ada jenis madah, yaitu puisi yang digunakan untuk memuji seseorang dengan segala sifat dan kebesarannya yang dimilikinya, seperti kedermawanannya dan keberaniannya maupun ketinggian budi pekertinya, atau orang baik gitu dipuji. Kemudian ada jenis roto. Jenis puisi ini digunakan untuk mencaci puisi rota ini digunakan untuk mengingat jasa orang yang sudah meninggal, dikenang kembali gitu. Kemudian hija, jenis puisi ini digunakan untuk mencaci dan mengejek seseorang musuh atau mengejek musuh dengan menyebutkan keburukan orang itu, menyebutkan keburukan orang yang tidak disukainya. Kemudian jenisnya i'tidar, yaitu puisi yang digunakan untuk mengajukan uzur dan alasan dalam suatu perkara dengan mohon maaf dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Itu mengakui kesalahan itu ada syairnya sendiri. Kemudian jenis wasf, jenis syair ini biasanya digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu seperti peperangan dan keadaan alam. Kemudian jenis yang terakhir yaitu hikmah. Puisi ini berisi pelajaran kehidupan yang terkenal pada zaman jahiliyah pada saat itu. Selanjutnya yaitu zaman syair atau puisi pada masa Islam. Dalam Islam sendiri, Islam memandang puisi atau syair ini menjadi dua macam, yaitu syair atau puisi yang digunakan untuk keperluan yang baik, maka Islam memandang hal itu sebagai yang baik. Tapi jika syair atau puisi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau hal tidak terpuji, maka Islam mengharamkan syair atau puisi tersebut. Tujuan puisi zaman Islam yang pertama yaitu menyebarkan akidah Islam serta penetapan hukum-hukumnya dan menganjurkan kaum muslimin untuk mengikutinya. Yang kedua, dorongan untuk perang dan mendapat persaksian di sisi Allah karena menegakkan kalimatullah. Kemudian al-hija, yaitu mula-mula untuk membela agama Allah, menyerang orang-orang Arab musyrik, di mana caci maki tersebut tidak melanggar batas-batas keperwiraan dan telah mendapat izin dari Nabi. Nah, al-hija di zaman jahiliyah dan zaman Islam itu sangat berbeda. Al-hija di zaman jahiliyah tadi untuk mencaci maki orang siapapun itu, tidak pandang bulu. Itu digunakan untuk melemahkan, untuk mencari kesalahan, untuk mengolok-olok, mengejek-ejek, merendahkan. Tapi Islam di sini adalah untuk menangkis ejekan-ejekan yang dilemparkan oleh kaum musyrik kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Islam. Salah satu tokoh dari penyair Islam yang sangat disukai Rasulullah yaitu Hasan bin Sabit, yang dimana awalnya beliau ketika
bersama orang Quraisy, ia ingin mengajak Nabi, diperintahkan untuk mengajak Nabi, tetapi begitu melihat keindahannya Nabi, langsung seketika Hasan bin Sabit ini membuat puisi yang bunyinya Masya Allah, sangat kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Sama-sama ia tidak bisa melihat Nabi karena saking indahnya Nabi, saking indahnya paras Nabi. Kemudian dia masuk Islam karena hanya melihat Nabi. Kemudian dia menjadi penyair yang sering melantunkan syair al-hija untuk membela Nabi dan membela Islam dari cercaan atau hinaan dari kaum musyrikin. Kemudian tujuannya penggambaran peperangan dan penguasaan terhadap kota-kota serta bagaimana cara penghubungannya dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tujuannya untuk sebagai pujian. Kemudian kerajaan Umayyah. Zaman kerajaan Umayyah. Tujuan puisi kerajaan Umayyah yang pertama yaitu puisi politik. Puisi bernuansa politik pertama dibuat oleh Miskin al-Darimi yang diminta untuk mengubah dan bacakan di depan publik bait-bait puisi untuk merayakan pengangkatan Yazid sebagai khalifah. Kemudian puisi polemik yaitu jenis puisi yang menggabungkan antara kebanggaan, fakhr, pujian, madah, dan satire, hijab. Kemudian puisi cinta atau syair ghazal. Puisi jenis ini berkembang menjadi seni bebas atau independen yang mengkhususkan pada qasidah-qasidah. Puisi cinta ini ada dua jenis, yaitu puisi kebebasan cinta dan puisi cinta murni tanpa hasrat. Kemudian pada zaman Abbasiyah, zaman keempat, zaman Umayyah itu zaman ketiga, zaman yang keempat yaitu zaman Abbasiyah. Tujuan pada zaman ini yaitu untuk mulai mengarah pada hal-hal yang bersifat keindahan, kesenian, lelucon, jenaka, sendau gurau, dan bersenang-senang untuk melampiaskan hawa nafsunya. Di samping itu masih berkisar juga untuk tujuan rayuan dan ejekan. Jadi tidak ada pelajarannya sekali gitulah. Dengan demikian maka pada zaman inilah mulai ada perpaduan antara syair Arab klasik dan syair Arab modern. Jadi mulai masa transisi dari sastra syair Arab klasik berubah ke syair Arab modern, yang dimana tentu syair Arab klasik ini lebih baik pelajarannya dibandingkan dengan syair-syair zaman modern saat ini, sehingga makna yang terkandung di dalam syair itu menjadi sangat halus dan khayalan pun semakin tinggi, dustanya semakin besar. Kemudian zaman Turki Utsmani, zaman yang kelima. Pada zaman ini tidak ada pemburuan dalam sastra. Hampir semuanya adalah peniruan gaya lama. Sebagian besar puisi Arab bernuansa akrobat. Semua yang dilakukan penyair adalah untuk menarik dan memberikan kesan kepada audiensnya dengan cara memanipulasi kata-kata tertentu dan menambahkan efek khusus. Mereka berlomba-lomba satu sama lain dalam membuat puisi dengan cara yang baru. Setiap kata dalam puisi dibuat sama dan dibuat huruf dan kata dibubuhi titik-titik. Ada juga yang menulis puisi dengan cara mulai dari belakang. Dalam zaman Turki Utsmani, sastra Arab ini mulai sangat memprihatinkan, mulai kacau, mulai rendah. Itu diakibatkan karena runtuhnya jaya masa keemasan Islam yang hanya terjebak dalam kemegahan atau kejayaan masa lalu. Pada saat itu runtuhlah kekuasaan Islam dan otomatis juga sastra Arab juga saat itu runtuh. Pada zaman ini merupakan zaman terpuruknya dari sastra Arab. Kemudian zaman modern atau zaman saat ini, perkembangan puisi pada zaman modern atau saat ini secara bertahap mendapat pengaruh dari Barat. Karena di Turki tadi sastra Arab yang telah runtuh, kemudian teori-teori sastranya tersebut diambil alih oleh Barat, kemudian mereka buat sesuai dengan keinginan mereka, kemudian ditrenkan atau disebarluaskan hingga pada saat ini. Nah, puisi pada saat ini memang sangat dipengaruhi oleh budaya Barat. Kemudian meskipun perubahannya mendapat tantangan dari para tradisional, tetapi ada juga yang tetap mempertahankan sastra Arab klasik yang ingin tetap menjaga tradisi Arab klasik tersebut, yaitu adanya monoritme dalam puisi Arab. Seperti genre sastra lainnya, puisi pada masa ini dimulai dengan ekspresi-ekspresi mengenai politik, sosial, dan budaya. Itu contoh pengaruh dari aliran Barat. Nah, pada zaman modern ini,
setidaknya ada 3 aliran. Yang pertama aliran hafidun, yaitu aliran yang masih memelihara kaidah puisi Arab secara kuat. Misalnya keharusan menggunakan wazan, pola, dan qafiyah. Ini bisa kita temui pada qasidah-qasidah salawatan yang sering kita dengar belakangan ini, baru-baru ini oleh orang-orang yang masih berusaha untuk mengindahkan atau untuk memelihara menjaga kelestarian dari sastra Arab itu sendiri. Kemudian aliran al-mujahidun, yaitu aliran yang muncul karena adanya perubahan situasi politik, sosial, dan pemikiran. Aliran yang terakhir yaitu aliran al-mughallinu, yaitu aliran yang mengikuti aliran sastra yang ada di Eropa setelah Perang Dunia I. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan dari pembahasan sejarah sastra atau tarikh adab dari sastra Arab sejak zaman jahiliyah hingga zaman saat ini, yang begitu berubah-ubah perkembangannya, mulai dari terpuruk kemudian bangkit, kemudian terpuruk lagi, hingga saat ini masih terpuruk menurut saya, karena memang saat ini puisi atau syair yang kini kemudian dilakukan menjadi musik itu terpengaruh sangat sekali, terpengaruh oleh budaya barat, sangat terpengaruh sekali oleh budaya barat, karena kita bisa lihat bahwasannya musik yang diciptakan dari syair itu banyak mengandung sekali perbuatan tidak terpuji seperti mengajak ke zina, kemudian mabuk, dan lain-lain. Jadi itu saja mungkin saya bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.